Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini bersama saya Intania Maya Islami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B mata kuliah Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Menurut Murtiani, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Penulisan huruf. Pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, dan nama instansi yang diikuti nama orang. Kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, serta untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Penulisan kata. Secara ortografis, ada 4 macam kata yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, dan sisipan. Ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Keempat, kata gabung atau gabungan kata. Gabungan kata ditulis secara serangkai jika sudah dipadu. Aturan terakhir penulisan gabungan adalah menulisnya secara serangkai jika gabungan kata sudah digabungkan. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu A. Istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. B. Istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. C. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat yang kita tulis dapat dipahami oleh orang, persis seperti yang kita maksudkan. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, seperti pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda titik koma digunakan untuk akhiri pertanyaan perincian dalam kalimat yang berupa frase atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap uang diikuti rangkaian atau pemeriaan.
Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Keenam, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain, sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Kesembilan, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau buku yang dipakai dalam kalimat. Kesepuluh, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Kesebelas, tanda garis miring. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. 12. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang merinci urutan keterangan. 13. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Fungsi ejaan. Pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Syarat-syarat diksi. Pertama, pemilihan kata diksi dengan kaidah kelompok kata atau frase. Kedua, pemilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Ketiga, pemilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial. Keempat, pemilihan kata sesuai dengan karang-mengarang. Makna leksikal. Makna leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon atau vokabular, kosakata, pembendaharaan kata. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Kalau leksikon kita samakan dengan kosakata atau perbendaharaan kata, maka leksem dapat kita samakan dengan kata. Dapat pula dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita.
Contohnya, kata kepala dalam kalimat kepalanya hancur kena pecahan granat adalah makna leksikal. Tetapi, kata kepala dalam kalimat rapornya ditahan kepala sekolah karena ia belum membayar uang SPP adalah bukan bermakna leksikal. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses afikasi atau penyembuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Contoh makna gramatikal adalah yang pertama, proses afikasi, awalan me pada kata kotor, yaitu mengotori. Yang kedua, proses reduplikasi pada kata kacang, yaitu kacang-kacangan. Yang ketiga, proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin, yaitu ia bekerja di rumah sakit bersalin. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.